Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Evi. Nah adik-adik, gimana kabar adik-adik selama seminggu ini? Semua pasti dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat. Karena hari ini kita mau sama-sama beribadah. Nah kalau kita sudah siap beribadah, pastikan adik-adik sudah memakai baju yang rapi, tidak sambil makan, dan juga main HP ya, karena kita sama-sama mau beribadah untuk Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau ingetin nih untuk kalian, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe di bawah ini ya. Sekarang, yuk kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu. Wah adik-adik, hasil kreativitas kalian keren sekali. Kakak tunggu hasil kreativitas kalian minggu depan ya. Yang keren-keren juga pastinya nanti. Nah sekarang sebelum mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat beribadah kembali. Tuhan, berkati Tuhan, biarlah kami dapat memuji nama-Mu, dapat mendengarkan firman Tuhan, sehingga hari ini Tuhan kami dapat bersuka cita untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word, yeah, shows me a little bit more.
adik-adik, tadi gimana? Sudah semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Kakak yakin semuanya bersuka cita ya untuk memuji nama Tuhan. Nah sekarang, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik Super Kids, apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah juga sehat ya, sama seperti Kak Laura sekarang. Oh ya adik-adik, kalian masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Betul banget adik-adik. Pada akhir cerita minggu lalu, Yusuf masuk ke dalam penjara. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan Yusuf, sehingga Yusuf boleh menjadi kesayangan kepala penjara. Nah adik-adik, setelah banyak sekali peristiwa yang dialami oleh kehidupan Yusuf, ternyata di istana Mesir, Raja Firaun sedang marah nih adik-adik. Kira-kira Raja Firaun kenapa bisa marah ya? Nah, ternyata juru roti dan juru minuman istana melakukan kesalahan adik-adik. Sehingga Raja Firaun harus mengirim mereka berdua masuk ke dalam penjara tempat Yusuf berada. Hingga pada suatu ketika, ternyata juru roti dan juru minuman bermimpi adik-adik. Tapi anehnya tidak ada satupun orang yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Akhirnya mereka jadi sedih, mereka gelisah, mereka sangat ketakutan. Yusuf yang melihat mereka bertanya ada apa. Lalu akhirnya juru roti dan juru minuman bercerita mengenai mimpi mereka. Pertama juru minuman berbicara, saya bermimpi bahwa saya melihat 3 carang buah anggur. Kemudian saya memetiknya, lalu memerasnya untuk Raja Firaun. Wah, Yusuf bilang, arti mimpi tersebut adalah bahwa dalam 3 hari engkau akan ditinggikan oleh Raja Firaun dan engkau akan dikembalikan ke posisi seperti semula. Yusuf juga berpesan bahwa ketika kondisi si juru minuman sudah membaik, tolong ingat akan Yusuf dan keluarkan Yusuf dari penjara tersebut. Selanjutnya giliran juru roti yang berbicara. Juru roti bercerita bahwa dia bermimpi membawa 3 bangkul berisi roti panggangan makanan untuk Raja Firaun. Tapi saat perjalanan, banyak sekali burung-burung di udara yang memakan habis makanan tersebut. Yusuf bilang bahwa arti mimpi tersebut adalah dalam 3 hari engkau juga akan ditinggikan oleh Raja Firaun. Tetapi setelah itu, engkau harus menerima hukuman yang sangat berat. Wah, benar saja adik-adik, seluruh apa yang diceritakan oleh Yusuf menjadi kenyataan. Tetapi juru minuman tidak mengingat Yusuf sedikit pun. 2 tahun berselang, giliran Raja Firaun yang bermimpi adik-adik. Raja Firaun bermimpi bahwa ada 7 lembu yang keluar dari sungai Nil. Lembu tersebut memakan lahap rumput hijau di seberang sungai Nil. Tetapi muncul juga 7 lembu yang sangat kurus sekali memakan 7 lembu yang gemuk itu. Tetapi tidak bertambah besar. Wah, Raja Firaun terkaget-kaget. Raja Firaun bangun dari tidurnya. Setelah berpikir, Raja Firaun tertidur lagi adik-adik. Dan sama, Raja Firaun juga bermimpi. Terdapat 7 bulir gandum yang sangat berkualitas, yang sangat baik. Tetapi muncul juga 7 gandum yang kering dan memakan seluruh 7 gandum yang tadi gemuk-gemuk dan berkualitas. Keesokan harinya,
Raja Firaun memanggil seluruh ahli-ahli, bahkan seluruh orang yang berilmu di tanah Mesir itu. Tetapi adik-adik, tidak ada satupun orang yang dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Wah, ternyata juru minuman teringat akan Yusuf. Lalu juru minuman berbicara kepada Raja Firaun, sehingga Raja Firaun pun memanggil Yusuf keluar dari penjara. Memang hebat Tuhan kita ya adik-adik. Yusuf dapat mengartikan mimpi Raja Firaun atas hikmat dari Tuhan. Yusuf berbicara kepada Raja Firaun bahwa arti mimpi Raja Firaun adalah akan ada 7 tahun kelimpahan bagi tanah Mesir. Tetapi setelah itu akan ada pula 7 tahun kelaparan melanda tanah Mesir adik-adik. Maka Yusuf bilang kepada raja agar mencari orang yang berakal budi dan juga orang yang berbijaksana untuk mengatur hal tersebut dan diangkat menjadi penguasa Mesir. Dan dinyatakanlah bahwa Yusuf adalah penguasa tanah Mesir oleh Raja Firaun. Wah, hebat banget ya adik-adik. Dari sini kita bisa belajar banyak sekali dari Yusuf nih. Pertama, kita harus taat akan segala perintah Tuhan, harus bersandar terhadap apa yang dijanjikan Tuhan buat kita. Yang terutama kita juga harus percaya bahwa masa depan kita akan baik sekali ketika kita mau datang kepada Tuhan. Sama seperti di ayat Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ayo adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh berkumpul dan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami boleh sama seperti Yusuf yang dengar-dengaran kepada Engkau, yang mau bersandar kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan menyediakan masa depan kami yang paling baik untuk kehidupan kami tiap pribadi. Tuhan Yesus, berkati juga untuk kedua orang tua kami dan guru-guru sekolah minggu kami. Berikanlah mereka hikmat supaya apa yang mereka kerjakan boleh berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik Super Kids. Hai adik-adik Super Kids. Hari ini kita akan membuat kotak pensil penyemangat. Kayak gimana sih? Yuk kita lihat. Pertama yang kita butuhkan 2 cup kopi kertas, pulpen ataupun spidol permanen, cutter, gunting, dan juga stabilo. Selanjutnya yang pertama kita ambil 1 cup dan spidol, kita bentuk kotak supaya menjadi gambar yang akan kita potong. Selanjutnya cupnya kita potong dengan cutter ataupun gunting sesuai dengan gambar kotak tadi. Gunting bisa kita gunakan untuk merapikan potongan dari kotak tersebut adik-adik. Selanjutnya bentuk kotak tadi bisa kita rapikan dengan spidol. Kita bisa gambar di tepi-tepi kotak tersebut supaya terlihat lebih indah adik-adik. Selanjutnya kita bisa satukan kedua kotak dan tulis di atas kotak yang sudah bolong, "Keep up the spirit because." Setelah itu adik-adik bisa menulis "you are" selanjutnya kata-kata yang menurut adik-adik adalah kata-kata motivasi. Seperti "you are awesome", "you are the best", dan lain-lain.
Dan adik-adik jangan lupa untuk menambah sedikit gambar supaya terkesan lebih bagus. Selanjutnya adik-adik boleh menghias cupnya supaya bisa terlihat lebih keren lagi. Selanjutnya adik-adik bisa menaruh alat tulis adik-adik di tempat tersebut. Lihat keren banget kan? Bisa diputer-puter, ada kata motivasinya lagi. Jangan lupa dibuat ya adik-adik. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir ibadah. Kakak mau ingetin kalian untuk mengerjakan kreativitas dan jangan lupa untuk foto dan kirim ke grup Super Kids paling lambat hari Kamis ya, agar bisa ditayangkan di ibadah Super Kids minggu depan. Nah sekarang untuk menutup ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah beribadah kepadamu. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, semoga kami Tuhan dapat melakukan Tuhan apa yang dikatakan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk orang tua kami, saudara kami, dan juga guru-guru di sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.